Ya malam. Ya malam. Kapan BTC sell? Loh, kok kapan BTC sell? Maksudnya kapan BTC sell? Kalau saya tidak punya BTC, ya paling isanya scalping aja. Tapi ini sudah berat ya betulnya. Betulnya untuk BTC tadi konfirmasinya itu sudah di 32.50 putur. Oh enggak spot. Semarangnya mana Om? Semarangnya Tanah Mas Semarangnya. Jadi kalau saat ini apakah itu ya sudah cukup menurut saya. Sudah cukup. Ya kalaupun naik lagi ya mungkin area yang akan dituju adalah 30.450. Tapi kemungkinannya sangat kecil sekali. Sudah cukup. Tunggu aja. Malah teman-teman perlu perhatikan yang belum naik itu kan tujuannya ke MA 99 atasnya. Sebenarnya momentum saat ini BTC-nya ya naik pun kan tidak terlalu banyak sebetulnya. Tapi malah cenderung ini adalah maknanya adalah koin selain BTC malahan. Ya. Makasih Bro Elit. Jadi untuk emas ini ya turun ya. Ini kita gambar-gambar kemarin ya. Ini lihat. Jadi nanti kalau untuk yang itu trading di emas itu area yang akan dituju kurang lebih tariknya di mana? Di spot-spotnya ini ya. Makasih. Tariknya di spot-spot ini area yang akan dituju sekitar 1892 sampai area sekitar 1900. Itu yang akan menjadi toyib untuk emas ya. Kurang lebih di situ nanti. Untuk BTC dominan ya sideways tapi naik gitu kan. Jadi untuk saat ini kenapa kok tidak terbaca untuk BTC dominan posisinya naik tapi kenapa altcoin banyak yang naik? Ayo. Ini kita sudah pernah bahas teman-teman. Jadi altcoin yang di bawah MA99 itu tidak terbaca secara BTC dominan. Itu sudah pernah kita bahas. Ya. Tapi yang di atas BTC dominan itu akan memiliki itu momentum. Bentar, ada yang WA doa ini. Tak konsen aku. Om tolong cek FDM lagi ya nanti. Biar BTC dulu ya karena awal barunan. Jadi BTC-nya mau kemana sudah cukup. Kemarin yang ini sudah diberi sinyal ya kemarin. Kalau nanti 30 ternyata 30 nge-weeknya 30 lebih 30.250. Ya itu tadi BTC down harusnya dicicil sama BTC sama ETH down ya. Harusnya teman-teman dapat momentum seperti ini, saya nambah lagi di BTC down ya, lebihan. Tujuannya tetap sama, momentum yang akan terjadi menurut saya tetap area yang akan dituju adalah di sini.
Nanti ditarik aja garisnya ke sini. Perlawanan market. Makna dari saat ini BTC naik turun menunggu momentum apa altcoin atau koin-koin yang di bawah itu untuk naik di atas MA99 karena belum rata seperti BNB, FTM, Algo itu kan belum naik semua. Jadi harus digeret ke atas. Dengan cara apa? Naik turunin. BTC ini sebetulnya teman-teman kalau perhatikan, teman-teman tidak dibawa kemana-mana BTC ini. Ring yang dimainkan dia area sekitar 20 dulunya kan di sini. Jadi ring yang dimainkan dulunya kan areanya antara 31.500 sampai area sekitar ini ya. Ini tak kasih gini aja. Bentar. Pada waktu pertama itu dia bermain di area ring ini. Ini ya yang hijau ini ya. Ini area yang dia mainin untuk C2-nya. Antara 31.500 sampai 29.500. Tapi sekarang ini area yang mereka mainkan itu adalah area di atasnya 30.427, bawahnya di area 28.600. Kurang lebih seperti itu. Market tujuannya untuk apa? Menarik semua altcoin yang ada di bawah, posisi candle toyib di bawah itu untuk naik di atas MA99. Ya, susah kalau 34 susah. Ini kita sudah bahas terus. Ya, nanti tak kasih gambarannya. Ya, tidak usah komen dulu. Nanti kamu tak kasih penjelasannya, engkau mikir. Ya. Kalau naik MA99 di atasnya sedikit sell 70. Jadi koin-koin altcoin yang contoh nih ya, ini tadi ada yang tanya FTM ya kita bahas FTM ini ya. Tadi ada yang tanya FTM, tak bahas sekalian karena ini sebagai sampel aja. Sampel dari makna ini. Tidak apa-apa, BTC Suman C2 tujuannya adalah menuju untuk altcoin yang ada di bawah untuk diseret ke atas. Jadi contoh ini, altcoin yang belum naik, contoh ini, FTM. Gimana FTM enaknya ya dibeli. Tujuannya kemana? Tujuannya di atas MA99. Jadi makna saat ini adalah sebelum terjadinya tumbang, Agustus ini kan harusnya tumbang sampai November Desember. Nanti ada riwayatnya, saya akan bahas dari riwayat. Jadi nanti kalau teman-teman dapat momentum di sini di atas MA99, ini adalah kenapa kok di atas sini Karena mempertahankan aset biar nilainya itu tidak semakin parah ke bawah. Sebelum penurunan sebenarnya nanti Agustus itu rata sampai November akhir itu dia naikin dulu. Makanya nanti semua koin itu sebenarnya kita sudah bahas semua, dari ADA, dari Shiba itu sudah pernah kita bahas semua. Posisi dia di bawah. Sol nanti kalau di atas ini teman-teman jual 70%, langkahnya adalah scalping. 70% kenapa? Kalau nanti dia tidak kuat yang 30% dirunningin. Kalau dia kuat nanti di atas ini 30%-nya baru yang dijual. Itu. Tapi kalau dia tidak ke atas ini turun Nah, 30%-nya dijual di sini. Kalau sudah dengan seperti ini, teman-teman tetap margin. Paus itu beli pada momentum ini. Jadi bagaimana sih para paus itu beli? Di saat double bottom seperti ini. Ini paus itu beli pada zona ini. Cara mereka jual gimana? Cara mereka jual seperti ini. Biar kita retail tapi rasa paus. Gitu ya. BTC sekarang anjlok kata ya wis rungokke sik, aja takon terus. Ya aja mbok tap dirungokke, barusan bahas BTC. Jadi ya. Jadi untuk FTM seperti itu. Jadi makna sebenarnya aku nilai wong ini sorry ya, aku tak blokir we.
Karena nopo rak duwe aturan. Ya. Biar uripe enak, tak blokir langsung. Ya. Karena saya itu ndak suka dengan orang yang caper. Itu kan caper itu. Dipikir kayak gini nih konyol gitu. Ya. Langsung saya eksekusi. Saya butuh orang-orang yang serius untuk belajar gitu loh. Biar ndak ganggu. Ya Om ya iki oke ya. Itu langsung saya blokir itu kan. Saya ndak peduli. Kasihan sing tenanan ngrungokke diganggu ngono ya. Jadi kalau untuk ETH tetap sama. Jadi maknanya kalau teman-teman perhatikan BTC ini kenapa naik? Ya gini teman-teman. BTC ini tidak bisa terpisahkan dari altcoin. Begitu BTC-nya itu ngepam, otomatis naluri untuk investor itu merasa bahwa ini akan naik gitu loh. Ini akan naik. Padahal mungkin dari para paus itu cuma nge-swap tok gitu. Nge-swap BTC-nya itu pelan-pelan ya, tek gitu ya. Itu kan terjadi pergerakan. Itu altcoin semua bergerak. Karena marketan dilihat orang seluruh dunia nih. Wah, ini ada penaikan nih. Pergerakan BTC. Mereka otomatis mengalami pergerakan semua juga. Padahal sebetulnya makna dari saat ini BTC, saya tidak melihat BTC itu akan naik setinggi-tingginya. Karena secara naluri gini teman-teman. Ini yang saya mau ingetin kepada teman-teman. Ketika market sudah membentuk gunung. Jadi perhatikan kondisi market itu dengan cara jarak jauh seperti ini. Di komputermu perhatikan di jarak jauh seperti ini. Yang diperhatikan apa? MA99-nya. Karena MA99 ini sangat penting. Ini benang yang tidak mudah untuk belok. Momentum yang sedang terjadi di sini ini sudah gunung. Tinggal tumbangnya. Kenapa saya ngomong bahwa ini akan tumbang? Karena sudah momentumnya. Jadi teman-teman jangan lupakan ini. Jadi kalau penaikan pada masa lalu, kenapa orang pada sangkut? Karena tidak memperhatikan MA99. Ketika MA99 ini kan kalau yang di sini bulan ya, kita harus melihatnya pada fase yang 2019. Nih lihat. Jadi ketika dia sudah naik tinggi gunung, ya teman-teman perlu waspada. Karena sangat sulit untuk dia naik lagi itu rodok. Tadi ada yang jawab ya Bro Gandhi mimpi ya itu betul gitu loh. Ya. Karena dia sudah itu lama di sini jadi Bunda Ira malam gitu ya. Jadi seperti itu. Ini yang teman-teman perlu perhatikan bahwa BTC sudah sangat sulit untuk bisa naik lebih tinggi itu dari 31.500 sudah sangat sulit. Satu itu. Kedua, BTC ini udah double top. Ini di sini teman-teman perlu perhatikan. Dan secara riwayat, ya malam Bunda, secara riwayat memang dia kenaikannya sampai Juni sudah cukup oke sekali. Dan setelahnya tumbang. Tumbangnya di area berapa? Kurang lebih areanya sekitar ini teman-teman. Antara 22.500, ini berapa dah? 22.500 sampai 19-an lah. Kita belum tahu antara 22.800 atau 19.000 ini. Ini ditariknya di sini ya, teman-teman. Ini sampai November ke sini nih. Ini dua ring ini kita belum tahu apakah 22.800 atau 19.000 sampai harusnya bisa ke dalam sini sih. Harusnya lebih tepatnya adalah 21.500 sih. Ini kan di tengah ini ada resist. Jadi kita kunci ada 3 resist ini dan spot yang ada di sini. Jadi yang akan menjadi tujuan MicroStrategy beli BTC ngaruh enggak kayaknya. Gini, mereka itu bandarnya. Berita itu mereka hembuskan. Masuk akal enggak? Kira-kira. Lah engko kan diomongi MicroStrategy tuku ning ngene 31.000.
Apa yuk kita ini makan mentah-mentah. Kalau yang ada di permukaan itu mung sangsong-sangsongan tok, itu ngeprank tok. Tujuannya untuk apa? Mereka bisa ngangkatin harga. Kilo Bu, aku punya barang. Jadi tujuannya untuk apa? Biar kamu ke FOMO. Jangan beli produk karena berita. Ingat-ingat itu. Yang kamu beli itu adalah candle. Berita itu adalah tujuannya menyempurnakan di dalam momentum itu. Ya, market dam. Nah, gue malah jawaban. Kalau itu sih masih asumsi ketemu asumsi ya. Kalau saya secara pribadi mau miko strategi beli, mau miko strategi tidak beli, itu bukan masalahnya di situ. Mungkin enggak seorang mikrostrategi itu ya beri dengan cara bodon-bodonan gitu. Menurut aku dobol-dobolan. Kalau orang bilang itu dobol-dobolan gitu loh. Secara wis ngomong terus terang gitu loh. Lah kita ini jangan terus dibodoh-bodohin. Dengan cara apa? Engko ana berita sing itu hebat. Ki lho tuku ning dhuwur, tujuane tuku ning dhuwur napa? Bagi-bagi duit. Center class. Kan tak masuk akal. Kayak kita itu anak kecil didongengke gitu loh. Ki dongengke cah TK lho. Lah kita terus oh iya bener ya. Lah kan kita ora TK. Ngono lho. Nangkep ya? Jadi kita berinvestasi ini berbisnis. Ini berbisnis loh. Kamu investasi ini berbisnis. Kita harus nalar gitu loh maksudnya. Buka nalar-nalar kita yang bener atau iki wong iki ngomong ini iki ngono lho. Jadi ini yang perlu teman-teman mulai Indonesia ini belajar sesuatu. Bahwa investasi ini adalah ilmu dagang. Basicnya apa ilmu dagang ini? Sejarah prahalving ini sangat penting. Ya betul, sejarah prahalving sangat penting. Karena sejarah prahalving ini apa yang minimal teman-teman juga bisa, walaupun sejarah itu masih tidak sempurna ya. Saya tidak ngomong bahwa ini pasti terjadi seperti ini, tidak. Ya. Tapi yang sudah biasa di sini dari mulai Desember kita itu udah beli di sini. Ini kita caranya untuk bisa ngerti sampai naik ke sini, ya kita belajar dari sejarahnya, yaitu prahalving ini. Itu apa? Saya di tanah Mas. Taman Kuang. Taman Kawak-kawak. Halo, gitu ya. Jadi kita jangan dibodoh-bodohin terus gitu loh teman-teman ya. Yang mbok beli itu adalah candle, itu penting. Berita itu menyempurnakan dari setiap momentum. Terus ini yang kondisi yang di sebelum halving, ini kenyataannya seperti ini. Jadi kalau harus naik ke 34 lagi menurut saya sudah sulit. Karena apa? 1 tahun sebelum halving itu adalah persiapan menuju halving. Jadi kalau halving itu kan April. Nanti Februari 2 bulan sebelum halving itu adalah harga terendahnya di sini. Ini yang 2019 karena halvingnya itu Mei, dia 2 bulan sebelumnya. Ini kalau Mei ini teman-teman lihat nih prosesnya. Ini di Mei itu jadi dia itu nanti dihitung dari halving itu dia ada di atas MA99. Ini lihat, Mei kan? April, Mei kan? Ya. Lah, berarti di bawah ini sebelumnya. 2 bulan sebelumnya. Jadi kalau besok 2024 itu adalah 9 April kurang lebih sekitar 9 April untuk halvingnya. Berarti Februari kamu belinya nanti candle toyib di sini. Nanti saya akan jelasin bagaimana menemukan candle toyib di harga terendah ini. Nah, terus apa hubungannya dengan momentum saat ini? Ini adalah 1 tahun sebelum halving.
kondisi 1 tahun sebelum halving adalah setengah tahun naik, setengah tahun tumbang. Dan dikasih napas sedikit, akhirnya kembali kepada harga di Desember di sini. Jadi kalau teman-teman sama harga Desember itu naik 20%, ini saya sudah pernah bahas ini. Jadi apa hubungannya dengan kondisi market saat ini? Ini lihat momentum yang terjadi. Ini kita sudah membahas ini dari Desember ya teman-teman, bukan dari sekarang. Kita sudah membahas ini dari Desember betulnya. Dan ini bicara tentang riwayat teman-teman. Sama kan? Riwayatnya, momentumnya. Bedanya cuma di sini, ini dia nyentuh di MA99. Kalau yang di 2019 itu tidak nyentuh di MA99. Itu bedanya cuma itu. Tapi secara waktu itu sama. Ini tanggalnya itu adalah 28 Juni. Ini kita lepas market kemarin di reguler saya jual di 28 Juni sama. Ya. Ini 28 Juni ini sekitar sininan ya areanya. Ya, kurang lebih aja ya. Jadi di atas ini. Loh kenapa dijual? Padahal saya beli murah loh. 15.850. Ini pembelian BTC saya. Tak jual semua di sini. Saya beli apa? BTC Don sama ETH Don. Tujuannya untuk kemana? Kurang lebih nanti saya akan take profit di areanya, tarik aja di garis ini teman-teman. Ini support sini, nama ini 25.000. Dengan swing scalping. Kalau saat ini saya cuma beli BTC Don sama ETH Don. Sekarang produksi mining BTC 13.000. Maka prediksi halving untuk satu BTC mining berapa? Gini. Kalau mining ke depan halving itu akan dibayar separuh lebih murah dari sekarang karena saya itu mantan mining. Jadi saya tahu rekosone orang mining itu tahu. Jadi kenapa saya bisa membahas tentang halving, kenapa saya bisa detail seperti ini, karena saya mantan mining. Jadi saya tahu rekosone orang mining itu seperti apa. Jadi menurut saya kalau halving itu adalah momentum berharga untuk para miner juga. Karena apalagi ke depan itu berat loh. Jadi miner itu berat, serius. Harga segini tekor enggak? Tekor. Serius tekor. Jadi kalau ke depan itu 2025 itu 100.000 ke atas, percaya enggak? Sangat percaya. Karena mining sendiri 30.000 dengan harga pecahannya itu 6/4 aja tekor. Apalagi besok dibayar separuhnya 3125. Biasa orang umpamanya margin dapat ya 10 juta jadi tinggal 5 juta atau ya berat lebihan. Itu aja masih biaya listriknya tidak cukup. Jadi menurut saya ke depan halving itu maknanya sangat penting sekali. Dan kalau 100.000 itu sangat mudah, menurut saya sangat mudah. Aku rencana Q3 mulai DCA. Kenapa di DCA? Kalau saya sudah lepas, saya tidak DCA. Buat apa mendCA sesuatu yang akan koreksinya saat ado-adoi. Nah ini penting. Contoh nih, harga di atas. Dia apa nih? Yo didol. Berarti sangkut. CL itu jangan merasa haram CM ya. Orang ana sing haram. Dan tidak ada kekalahan di dalam CL. Kamu sedang menyelamatkan asetmu. Ini buat teman-teman ya, semua ini saya berharap menjadi satu pertimbangan penting. Jangan kondisi di atas 31.000 ini koreksi mbok DCA. Koreksi meneh mbok DCA, duitmu jebol.
Iki sampai Desember penurunane. Makanya kenapa yang di room CBT ini jangan beli reguler yang di atas-atas ini seperti BTC itu. Saya sudah ndak itu lepas barang wong saya dari 15.850 aja saya lepas kok. Ini kalau mau kan sudah tak itu wong saya margin malah. Kenapa saya belinya BTC down? Karena ndak pusing, ndak mau pusing. Mau turun ndak mau pusing. Saya beli BTC down sama ETH down. Udah selesai masalahnya. Gitu. Karena market akan mengalami penurunan sampai November akhir sampai Desember akhir. Nah ini yang teman-teman perlu perhatikan. Makna saat ini apa? Mempersiapkan dari halvingnya. Jadi halving itu perlu dipersiapkan tatanan benangnya ini, dia akan polanya kurang lebih ini besok ya bisa mbok screenshot suatu saat bisa menjadi itu ya. Apa benar ini pola ini yang akan terjadi pada masa depan ya. Jadi cup and handle yang akan terjadi pada masa depan. Makasih Bro Wayu. Itu adalah mempersiapkan dari pesta sesungguhnya. Kenapa dari tanggal 28 Juni saya orang sudah pada bilang FOMO ini mau 36 mau 40 terus langsung maglek langsung saya jual semua. Saya memutuskan menjual reguler saya semua dan saya beli ETH down dan BTC down walaupun itu kontra dengan banyak orang kemungkinan. Iki wong pada bilang FOMO yang besar-besar sudah pada masuk kok ini orang bilang mau ke bawah. Tidak apa-apa, tapi minimal saya jujur. Makasih Bro Bayu. Saya cuman berharap teman-teman tidak sangkut. Maknanya adalah scalping. Yang altcoin di atas EMA 99 yang sudah di bawah beli, nanti di atas EMA 99 jual gitu. Tapi untuk BTC sudah selesai. Sudah selesai BTC itu. Karena satu sudah gunung. Nanti teman-teman nanti akan ada toyib di pola ini. Nah ini ya, ini belum terjadi. Jadi dulu pernah ketika saya November dibully itu saya bicara di sini tentang penurunan di sini saya bisa scalping, bisa margin. Orang tidak percaya terhadap candle ini. Bahwa candle ini yang memberikan saya margin dari waktu ke waktu. Nanti teman-teman akan kenapa saya bisa menggambar ini semua. Ini jatuh bangun saya cukup panjang dan saya bisa menjelaskan ini secara candle ini. Ini kalau teman-teman perhatikan, semua candle ini adalah candle toyib. Jadi saya mempergunakan adalah momentum. Tapi jangan yang teman-teman yang tidak biasa di itu ya, yang scalping cepat. Saya harap tidak mengambil di pola ini. Lebih baik mengambil di pola 1 benang, 2 benang, 3 benang, lebar-lebar, balok meloncat. Dan semua tanda napas itu teman-teman akan dapati dia adalah candle toyib semua. Dan itu akan naik, memberi margin. Yang untuk scalping seperti itu caranya ketika di tengah downtrend. BTC down, short futur ya biasa panas. Panas. Panas kalau panas dia itu apa? Keluar. Balok melompat itu masih merah, belum tentu. Yang penting teman-teman melihatnya gini. Ini candle ini muncul teman-teman. Itu adalah ada 4 kombinasi. Jadi ini pembelian. Kalau teman-teman mau pembelian itu murah, itu dasarnya juga sebelum balok ini muncul. Itu teman-teman lihat 4 faktor ini. Satu adalah berita buruk. Kedua itu adalah panic sell. Ini adalah reaksi dari berita buruk. Ketiga itu adalah berita buruk yang bertubi-tubi atau hiper. Keempat itu adalah panic sell, hiper. Jadi 4 kombinasi ini nanti akan memberikan sinyal kepada teman-teman candle toyib ini muncul.
lebar-lebar dari benangnya ini juga menjadi perhatian khusus ya. Ada kan yang di sini, kalau yang teman-teman yang di sini kan nanti kurang itu ya. Tapi setelah saya tahu BTC Down, saya sudah tidak mau kayak dulu. Kalau dulu kan saya scalpingan di koin. Jadi saya nunggu ini lama, nanti baru beli. Nanti nunggu lagi lama, jadi tidak bisa beli terus. Akhirnya setelah saya pelajari lebih detail, kenapa saya tidak beli BTC dan udah tidak mau pusing kalau sudah posisinya. Kalau saat ini kan posisinya sudah gunung, ya kan? Ini poinnya di sini. Poin pentingnya di sini. Jadi kalau teman-teman yang bermimpi itu naik-naik terus itu ya. Kalau saya malah tidak bermimpi naik-naik, karena sudah mentok, karena sudah gunung. Saya sudah jual malahan dari 15.850 aja udah saya jual dari sini. Di sini sudah memunculkan yaitu double top, ini double top. Di sini sudah MA99-nya sudah mengonfirmasi gunung. Jadi tinggal apa? Tinggal tumbangi. Jadi saya sudah orang bicara soal FOMO, altcoin session. Kalau altcoin session ini yang saya akan jelasin altcoin session. Kalau belum menyentuh, loh Solana yo wis to. Solana sudah, wong kita itu sudah di teman-teman di sini itu sudah margin semua. Solana kan di atas itu. Coba nih ya, yuk bahas yuk Solana. Yuk, BTC udah cukup ya. Sekarang yang lain ya. SRP naik ya Om. Ya bentar, satu-satu ya. Jadi makna untuk saat ini apa? Makna untuk saat ini untuk altcoin ini bukan altcoin session. Oh ya, masuk. Jadi makna saat ini bukan altcoin session, tapi lebih cenderung semua produk yang ada di bawah itu mempertahankan aset sebelum tumbang. Karena Agustus sampai Desember itu tumbang. Gitu ya. Jadi kalau Solana ini kan di sini, ini teman-teman kalau yang kemarin biasa di ini ya, ini candle tape ini 1, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Ini kalau mau lebar, mau gedein gitu kan muncul. Ya, tuh, ya. Konfirmasi kan, ini candle tape. Dan ini kalau teman-teman masih ingat, ini adalah 4 variasi tadi. 1 berita FAD. Ya kan? 2 itu panic sell. 3 itu adalah berita FAD hyper. 4 itu adalah panic sell. Kalau teman-teman masih ingat, ini adalah kondisinya di Binance US dituntut, Coinbase dituntut. Setelahnya minum kopi bareng. Beritanya nguap. Jadi berita bukan kita belajar sesuatu. Berita itu tujuannya apa? Berita itu bukan yang kamu beli. Candle ini yang kamu beli harganya berapa? Kita harus mulai berubah dalam kacamata bertrading. Saya ini kalau berita seperti itu akhirnya song toh. Lah orang yang bertrading dengan cara berita ya banyak kepranknya. Berhenti dengan cara itu. Lihat semuanya secara utuh, momennya apa. Jadi momen saat itu adalah momen ini ya, pertama kali Binance US. Kedua terjadi panic sell. Dihantam lagi Coinbase dituntut. Dihantam lagi Robinhood delisting, Binance delisting beberapa koin. Berita FAD kan? Tunggu dulu reaksi marketnya apa. Setelah reaksi marketnya dang orang retail pada jual, teman-teman tunggu. Jadilah retail rasa paus. Nganggap ya. Jadi room ini saya berharap teman-teman yang ada di sini tidak lagi bicara soal saya ketinggian, saya sangkut, saya ada di atas. Menurut saya sudah rotok kebangetan ya. Apalagi yang lama di sini. Ya. Minimal teman-teman tidak beli di atas MA99.
belimu di bawah. Paus itu beli di bawah. Ingat-ingat. Retail itu selalu dimakan, selalu kejar tayang. Kayak ketinggalan sepur. Di atas nih, tuku. Nah, itu retail. Jadi mindset kita yang di CBD ini saya berharap teman-teman semua berubah. Caranya gimana? Beli di saat momentum 4 ini muncul, dodolmu ecer-ecer dengan. Itu rasa paus itu seperti itu. Ya. Saya berharap ini membukakan mindset trading untuk Indonesia ini menjadi sesuatu yang baru. Oh, carane ngono to tukune. Iya. Jadi kalau ditanya, saya sering beli? Tidak. Saya ini orang yang jarang beli. Saya cuma beli pada momentum. Saya cuma jual ketika sudah margin tak jual, margin tak coba. Atom. Ya, atom habis itu. SRP apa atom sih? Kita mau SRP sih ya. Oke, SRP ya. Terus untuk sol ya. Sol ini kan kondisinya saya urung selesai gitu sol. Sol ini kan sudah naik di atas MA99. Kita sudah bahas ini. Ya, yo, ya, tadi ya. Tulan, yo, tulan yo. Ke sekolah yo. Sekolah lo ya. Hati-hati ya. Ya. Jadi ini teman-teman sudah kasih murah. Sol itu paus sudah kasih murah. Dia itu sudah naik tinggi. Ya udah selesai. Maknanya sudah jelas. Maknanya menaikkan biar asetnya tidak tumbang terlalu dalam. Sebelum nanti posisi Agustus sampai Desember itu tumbang. Ya, malam Bang Calvin. Barusan aja nanti ya habis ini ya Bang Calvin gitu ya. Ya. Terus untuk sol gimana? Kalau ini teman-teman lihat ini di MA dia naik dulu perlawanan itu sangat wajar. Seandainya bisa ndak naik paling ndak lebih dari ini mungkin ya. Untuk membuat double top bisa. Tapi kemungkinannya sangat kecil kalau menurut saya, kemungkinan lebih cenderung ke ini adalah perlawanan-perlawanan yang sangat biasa. Dan akhirnya kemana tumbang. Potensinya kemana tarik garis spot ini kurang lebih di areanya ke sini. Persiapannya untuk apa? Persiapan untuk pra-halvingnya. Karena di sini sudah mbok kasih harga tinggi kan, dia sudah jualan dari mbok kasih murah. Lah paling nanti antara set B perlawanan turun ya untuk mempersiapkan pra-halvingnya. Jadi teman-teman jangan berharap misal mungkin naik ini. Nggak bisa, menurut saya susah. Kenapa nggak bisa susah? Ini teman-teman. Ini kan banyak orang yang berharap, para retail ini berharap. Ini naik tinggi. Altcoin session terbentuk. Kita kayak gambaran, ini contohnya sol ya, langsung ya. Ini ke atas nih. Kan gini tau berarti, altcoin session no. Tahu nggak kalau altcoin session ini membutuhkan waktu 4 bulan sampai 6 bulan? Halving itu Februarinya itu harus di bawah harganya. Terus yang ini mbok naik ke atas, memang ini Februari koyok doro, geplek langsung ning nisor ngene iki. Kan ra mungkin. Dari sini sudah tidak nalar. Kenapa pada saat Juni 28 itu saya sudah speak tentang ini. Karena tidak masuk akal. Kalau ini altcoin session terbentuk itu sudah tidak masuk akal. Secara grafik tidak masuk akal. Dan yang poin pentingnya adalah tidak akan ada pesta besar sebelum pesta besar sesungguhnya itu adalah halving itu terjadi. Bayangno, kita menunggu 4 tahun untuk pesta besar itu adalah halving 2024. Sebelum 2024 diadakan pesta besar dulu. Terus maknanya apa pesta ini? Kalau orang bilang bahasa Jawa ini puyeh, tahu puyeh, pudar. Jadi orang kanggo nggak ada gunanya akhirnya.
Nggak ada halving itu apa gitu loh. Jadi disitulah saya meyakini bahwa tidak mungkin itu ada pesta besar sebelum pesta besar sesungguhnya itu adalah halving. Jadi ya, terus kita bahas lagi ke SRP. Jadi sol itu naik pun tidak banyak, paling akan tumbang kembali. Sol ke $2 ya ora, yang ngono ki yo ngawur. Ndak, kalau itu ndak. Jadi kalau sol besok kalau Februarinya itu bisa sampai sini ke Julius. $7 itu bisa 7, 9, $8. Tapi kalau untuk sampai apa makasih ya Bro Wahyu, malam Bro Sebastian. Kalau sampai November akhir sampai Desember mungkin kemungkinan akan di sini. Akan di sini. Kan ini sudah mempertahankan akan koreksi. Jadi kalau teman-teman kenapa kok arahnya scalping aja lebih baik. Nah ini arahnya ini. Jadi kalau teman-teman di bawah, oh ye beli jual lagi. Nah di sini jual kok rasanya sudah turun lagi. Kalau mau jual 70%, kok sudah turun lagi ya udah jual semua. Itu aja. Kalau saya. Makasih Bro Sebastian. Makasih penjelasan soalnya Pak. Ya, gitu ya kurang lebih ya. Jadi kita jangan FOMO. Saya berharap teman-teman jangan kayak gini langsung bawa kejar-kejar beli terus gitu ya. Ini nanti sangkut tuh. Beneran. Ini ngeri kalau untuk sol terutama ya udah ngeri ini. Kalau saya secara pribadi itu sudah tidak mau beli kalau ini. SRP ya ini, oke. Nah, SRP ini menarik. Saya akan membahas SRP itu dengan cara yang berbeda. Kenapa berbeda? Ini yang teman-teman saya mau jelasin dulu. Ini kalau yang 2 hari yang lalu. Ini candle merah kan 2 hari yang lalu. Kalau yang masih ingat ya. Ini candle ini kalau mau nyicil, kalau yang masih ingat ini 059. Ini 059 loh. Ya naik sitik lah, ini 059 tapi sudah. Ya kan? Untuk SRP ini, poin pertama adalah dia sudah menang. Itu kunci dulu. Pengadilan sudah menang, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mindset para holdernya sudah berbeda. Mereka lebih tenang, mereka lebih yakin bahwa SRP ini memiliki masa depan yang cukup baik ke depan. Di tengah kejelasan secara hukum. Kagak jadi banding SCC ya. Kalaupun jadi pun ya sebenarnya tidak ada masalah di Bu Elit. Karena apa? Paling SCC-nya aja yang habis-habisin uang. Momentum dari banding itu rata-rata ketukan pertama itu menentukan. Kalau udah menang ya menang. Itu poin penting. Apalagi ini bandingnya itu dia akan yang menjadi sesuatu yang menarik adalah jadi kan di sini gini. Ini reaksi market. Ya toh, FOMO toh. Karena ngerti menang. Tapi kan orang tidak bisa ngerti ukuran dari harga terendah mereka. Ini cuma berdasarkan reaksi FOMO atau kesenangan market. Kenapa reaksi koreksi ini itu terjadi? Sebenarnya ini adalah market yang sedang membaca. Sebetulnya berapa sih yang layak dipertahankan untuk harga SRP sebetulnya? Nanti caranya tahu begitu ini kan di sini dipertahankan mantul kan karena di sini ada resist dan tidak ketembus. Begitu nanti dia naik sekian umpamanya ya terus diturunin lagi umpamanya jadi lagi tergantung ini bisa dipertahankan apa tidak. Kalau bisa dipertahankan berarti ini kan sudah terjadi double bottom di sini ya. Ini akan menjadi harga yang dianggap layak buat para holder. Jadi ini sedang mencari jati diri sebetulnya. Ini kayak bayi entas lahiran gitu loh. Untuk SRP cara berpikirnya seperti itu saya. Loh mungkin turun. Nah kalau turunan berarti ini masih geragapi lagi loh. Tarik lagi garisnya di resist berikutnya.
Di sini nih mamanya terjadi perlawanan market, naik turun terus naik. Ya, berarti disinilah dia akan dipertahankan. Jadi gitu ya, nangkep ya. Terus gimana SRP itu untuk dibeli? 59 beli kemarin harusnya. Kalau terjadi kenaikan naik ke atas, boleh dicicil jual sebagian, boleh juga tidak. Kalau teman-teman holder jadi bisa dijual di 2025 bisa. Apakah market ini akan melawan market nanti ketika BTC down? Bisa jadi. Kita belum ngerti. Kalau saya melihat ini akan menjadi kuda hitam. Di 2023 yang menjadi kuda hitam kemungkinan besar adalah SRP. Itu ya. Jadi untuk SRP ini kenapa saya tidak melihat bahwa kondisinya bisa tidak sama, penjelasannya berbeda dengan semua koin. Ya ini. Minimal maknanya teman-teman tahu. Kondisi saat ini adalah sedang menguji sebetulnya seberapa sih harga kepantasan dari SRP. Itu lebih tepat seperti itu. Kuda hitam ini kuda warnanya ireng. Kuih misal gagak kuda hitam SRP Shiba Sol. Kuda hitam itu ada kuda warnanya hitam. Enggak, kuda hitam itu gini, sesuatu yang mengejutkan. Yang kemungkinan bisa menjadi tidak bisa terprediksi, tahu-tahu dia melawan arah gitu, bisa. Jadi SRP ini menarik, sangat menarik untuk ditunggu. Kuda hitam jalani letter E. Kalau Sol bisa ada perlawanan, tapi potensinya untuk tetap turun di 12 sangat itu. Jadi kalau Sol ini kalaupun dia mau naik, areanya sudah tidak banyak. Karena di sini sudah selesai. Ini adalah maknanya teman-teman, maknanya adalah mempertahankan aset sudah selesai. Jadi kalaupun Sol ini tidak bisa untuk naik-naik ke atas lagi, kemungkinan dia cuma membentuk maksimal aja, ini mungkin bisa di double top itu ya, sudah menurut saya juga sudah sulit sih harusnya ini cuma perlawanannya cuma di sini aja. Tujuannya nanti akan ke area ini, area ke 12.7 gitu ya. SRP tadi udah ini 09 Bro Sebastian, sama kemarin harusnya 09 harusnya dibeli dulu. Lah ini SRP ini apakah dia nanti bisa naik ke atas, ya kita belum ngerti kan. Ada potensi, kalau potensi untuk double top tetap ada di sini ya, tetap ada. Kalau untuk saat ini ya, potensinya nanti area-area yang akan di 708 atau 078 itu ada, sangat mungkin di SRP naik dulu. Ini apa nih? Apa lagi? Ini, gitu ya. Terus untuk apa lagi? ICP yo, ICP. BTC nanti itu lagi ya, BTC ya. BTC enggak kemana-mana. BTC cuma C2, maknanya BTC itu adalah menarik altcoin yang belum naik. Yang menarik ini kalau saya enggak melihat. Dari tadi itu orang tanya itu BNB loh. Apa enggak ada yang beli BNB toh? Padahal momentum bagus itu BNB. Phantom udah, Phantom tadi. FTM tadi udah. FTM naik ya sampai MA99 FTM. Tujuannya FTM di 0,33. Terus ICP ini nah kok kayak gini. Belum ini. ICP ini ya. Ini loh, teman-teman. Ini polanya belum terbentuk kayak gini ini loh. Tahu ya? Kalau sudah double top, triple bottom nih, double top. Double bottom, triple bottom ini sudah aman. Lah ini kan belum. Ini yang takutnya nanti ada satu bottomnya di sini, belum selesai. Tunggu aja ya.
belum selesai nanti baru naik. Jadi ya. Lagi wes ICP kok, gantian yang lain kamu. Ya sudah tadi ICP sih gantian yang lain. ICP Bapak tapi belum itu Yanson. Belum apa? Belum ada itunya. Ini belum ada double bottomnya. Takutnya masih ada 1 ekor lagi karena belum ada konfirmasi nih. Nah, candle-candle yang teman-teman juga perlu perhatikan, kalaupun dia bisa naik nanti takutnya tidak, ceritanya naiknya tidak seberapa, jadi percuma. Kalau umpamanya tidak ada double topnya itu takutnya cuman di sini aja, nanti goyang di sini turun lagi. Jadi yang biasanya takutnya seperti itu, jadi cuman ngepost saja tugasnya. Bisa juga kondisinya dia cuman, kalau saya sih ICP ini kurang prospek malahan. Saya melihat kurang prospek. Takutnya kan cuman gini toh, nanti dia cuman malah kurang ada tekanan untuk naik. Malah lebih bagus FTM. FTM itu potensi karena terbentuk ini. Sudah. Polanya bentuk, sudah. Malah prospek di 03 sama 033 sama 039. Gitu ya. Itu FTM sudah kan. APT ya, oke APT ya. Saiki akeh men ya sing request. Oh, Shiba kuwi lho mau Shiba WC ya. Shiba banyak. Kalau yang koin-koin lembut-lembut itu sebetulnya teman-teman lihat dulu aja di itu apa time frame 1 hari. Kalau bentukan dari double bottomnya itu belum muncul, menurutku resiko jangan. Karena makna saat ini juga naik cuma di MA99 aja. Jadi kalau teman-teman lebih baik beli yang matang, ceritanya matang weight gitu loh. Ada double bottom seperti contoh nih ya, seperti FTM itu tegas gitu loh. Maksudnya itu sinyalnya tuh bagus gitu loh. Nah itu masuk aja malahan. Jadi kalau sinyalnya sudah seperti ini masuk aja malahan teman-teman. Cari yang sudah tegas-tegas gitu. Ya contoh kayak ini Shiba loh Om, tapi Shiba ini ndak leren pakai ini nge-cross langsung gini ya bisa. Tapi kalau contoh teman-teman beli dari area sini yang sebenarnya ya sudah ndak terlalu tinggi tuh umpamanya, ya kan? Harusnya kan beli yang di sini area-areanya. Di toyib ini minimal lah. Ini kalau teman-teman itu ini toyib juga. Nih. Nih ya. 1 benang, 2 benang, 3 benang, nilai salah satu. Ini naik. Dan untuk Shiba, ini kemarin kan kita sudah bahas ya untuk Shiba ya. Coba untuk nge-like. Kita garisi di mana? Nge-like. Kita hapus ya. Oh ini kakian nih. Kita hapusan ini. Ini kan kemarin kita garisinya gini kan, ya kan? Untuk Shiba naik di atas MA99. Kalaupun naik, umpamanya dijual nih di sini 70%. Kemarin kan gitu kan? Kalau yang 30% running aja. Nah ini kan di sini tidak kuat. Di sini sudah ada perlawanan. Ini biasa. Kalau lihat di posisi nanti besok pagi, kalau ekornya merah, ya berarti dia tumbang. Gitu aja simpel. Kalau Shiba ini arah marketnya kayaknya ini sudah mentok.
harusnya kalau lihat di ekor panjang ke bawah. Kalau ekor panjangnya ke bawah terbentuk, ini ya berarti sudah selesai. Saya tidak futur. Tidak futur. Saya tidak mau bahas futur karena saya nanti daripada saya menyesal ngejari futur kok udah kejegur kabeh gitu ya. EOS ya wes ke EOS ya. Jadi Shiba sudah oke ya. Udah stop. Udah margin take profit. Udah cukup. Cepat habis duit ya. Ini BCD iki apa? Kalau target untuk BTC tetap sama. Kalau untuk sampai Agustus itu, karena ini kan marketnya spot ya, targetnya tetap 25 dan 25.850. Ini kita sudah bahas kan kemarin naik pun di 30.000, nanti reject lagi. Karena maknanya itu saat ini adalah maknanya menunggu momentum kenaikan yang belum naik. Contoh seperti EOS gini, ini EOS itu sebenarnya belinya kapan? Belinya ya posisi di ini toyib lagi ya kan, 3 benang candle meloncat. Kalau teman-teman pelajari candle toyib ini, teman-teman akan dapat margin lah. Menurut saya akan seperti itu adalah pembelian termurah. Ini akan bisa dipertahankan sampai kapan? Kemungkinan teman-teman nanti kalau lihat ini akan dipertahankan dalam waktu yang cukup panjang. Ini tanpa terasa candle toyib ini adalah tanggal 16 Juni dan sekarang itu adalah 10 Agustus dan itu belum tersentuh. Jadi ya, kalau caranya mau margin caranya gitu. Ini cara saya mendapatkan margin. Di tengah orang semua takut, di situ saya beli. Di tengah semua orang itu jual barang, saya beli. Itu maknanya dari pembelian candle toyib. Jangan dipikir ini gampang orang. Kalau kamu tidak terbiasa untuk membeli pada kondisi candle toyib, tidak akan berani. Ada ilustrasi mengatakan ketika pisau jatuh jangan tadakan tanganmu, nanti sobek. Tapi saya akan menambahi dari ilustrasi itu. Tunggu pisaunya sampai jatuh ke lantai. Pungut pisau itu. Lantainya mana? Pertanyaan gitu. Inilah lantainya. Candle toyib. 1 benang, 2 benang, 3 benang, lebar-lebar, baloknya meloncat. Itu adalah lantai dari pisau jatuh itu. Dan itu dikonfirmasi oleh tadi. Berita FAD, panic sell, berita FAD, hiper, panic sell, hiper. Jadi 4 kombinasi ini yang akan membawa teman-teman melihat candle toyib ini. Dengan cara ini, saya ragu kalau teman-teman masih sangkut. Nentuin toyibnya gimana? Lebar-lebar. Sebenarnya ya tidak ada masalah. Kalau mau buat tentuin yang mana aja biarin. Milih aja di antara 5 ini tidak masalah. Kan sudah tidak akan turun ke bawah itu terlalu jauh. Gitu ini ya. Terus kalau ini bisa enggak ini nanti ke atas? Potensinya untuk ke atas ada, tapi potensinya untuk membentuk ini juga ada di sini. Membentuk double bottomnya dulu. Nah ini yang sulit di sini. Kemungkinan masih ada. Saya takutnya ini kalau untuk EOS ya, takutnya ada satu kondisi ini atau dia mau naik ke atas dulu sini. Tapi kalau belimu di sini sudah aman kan? Seharusnya gitu. Beli ndak om di sini, saya ndak suka beli dengan kondisi di tengah gini. Apalagi kenaikan ini ndak akan gede. Momentum saat ini kenaikannya itu ndak terlalu tinggi. Cari produk-produk yang sifatnya di bawah benar. Kalau saya secara pribadi tidak
sudah posisinya nempel di sini, saya tidak mau beli. Gitu ya, tarik yang renggangnya masih banyak. Kurang lebih gitu. Loh ya. Ini malah bari Shiba nih. Shiba itu sudah ya, tadi Shiba sudah ya. ARB enggak usah, ARB itu belum minus 0,94 kok. ARB itu kan produk baru. Setiap produk baru yang listing di Binance, dasarnya Shiba udah tadi sudah. Belum. Ya, sudah ya. Apa Bank Nese DTK ya di sini ya. Kalau ARB ini produk-produk, semua produk ya yang keluar dari pertama kali listing di Binance, ini dasar saya untuk pembelian untuk produk-produk ini. Jadi hari pertama kan naik. Itu kalau dari harga tertingginya dia bisa turun di 94% baru saya anggap layak dibeli. Kalau enggak, saya enggak beli. Gitu, dasarnya itu. Nah, ARB ini enggak naik, enggak turun sampai sejauh itu belum turun. Jadi belum layak dibeli menurut saya gitu. Karena kan satu candlenya masih baru, itu enggak bisa tak bahas sebetulnya. Ini Risa pun dibuka ya, ARB enggak bisa tak bahas. Karena apa? Tidak ada riwayatnya secara jelas. Sembilan 94. Biasanya saya kalau 90 ini resikomu masih bisa minus 50%. Kenapa gitu? Kalau contoh, ini sudah 90% dari harga ATH ya, buat beli nih. Dia nanti turun di 94%, berarti kamu minus 40%. Ketika kamu beli di harga 90%, kamu minus 40%. Siap dulu enggak? Kalau siap ya enggak apa-apa. Gitu. Gitu ya caranya membeli gitu. Dari ATH minus 94%. Itu baru layak dibeli. Ini bukan futur. Jadi ya itu kalau mau itu ya nonton YouTube aja, di playlist itu ada. Playlist semua komplit itu sebenarnya. Ya kamu hitung sendiri, masa aku buat suruh ngitung. Dihitung sendiri aja harganya ARB berapa, apa dipotong 94% berapa. Gitu ya. Itu kan matematika gampang kan. JTK ya oke, JTK. Om BTC Down itu bisa habis margin ya? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Maksudnya sampai habis gitu kan? Enggak bisa. Loh kok iso ngerti to ki ketoprak Atmo Dirono? Aku ora tau ngerti regane piro. Kita ini ora salah lho, 18.000. Itu depane itu ya. Ketoprak itu legend itu enak banget itu. Enggak kejauhan Om ARB 0,1. Ya itu dasar saya membeli dalam semua koin itu gitu. Karena kalau kamu sudah mendapat harga itu legi. Nanti saya bukain di dua produk. Itu adalah ini produk kuat-kuat tuh padahal. GAL dan APP. Itu salah satu contohnya. Nanti saya bukain. Dasarnya apa? Saya ngomong gini ini dasarnya apa? Ini ambil aja CTK. CTK ambil. Targetnya CTK di sini ya. Ini di spot. Resist.
spot lagi kunci, resist atasnya dikunci. 4 ini yang akan menjadi tujuan untuk CTK ke depan. Karena apa? Di sini sudah dipertahankan. Ini rada ngosor enggak apa-apa. Kalau bocor-bocor segitu enggak apa-apa, teman-teman. Ini kan sudah toyib. Nah ini toyib nih. Ini sudah toyib lagi nih. Ya besok harusnya dia akan sangat cepat beberapa hari ke depan untuk naik. Harusnya gitu. Gitu ya. Itu CTK, ambil. Spot ya, ambil. Tujuannya nanti kemana? Ke 0,68, 0,71. Nanti bisa dijual dulu ini di area ini, dijual berapa? 70%. Nanti yang 30% running ke atas. Kalau memang sudah masih ke atas ya biarin 30%-nya yang margin. Tapi kalau dia balik dari sini balik, ya udah jual lagi 30%. Kan gitu. Itu caranya untuk dapat uang. Sudah netes ya, betul sudah netes ya. Agustus bukannya turun. Gini, Agustus turun itu maknanya kan dari BTC. Nah, kenapa BTC ini saat ini naik, Masian? Ya nunggu seperti CTK, seperti BNB, seperti FTM ini cepat sekali. Nanti jangan bawa pikir ini akan lambat. Kalau teman-teman perhatikan seperti candle ada, ini cuma perlu waktu 1 hari. Jadi yang di bawah itu beli gitu ya. Ini salah satu contoh yang akan memberikan gambaran bahwa momentum ketika BTC sedang dinaikin untuk goyang ke atas gitu, itu maknanya adalah menyeret altcoin yang belum ke atas. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan, dan apakah itu terjadi berhari-hari? Tidak. Ini ada contohnya satu, yaitu ada. Ya, ada itu contohnya, salah satu contohnya. Jadi kalau teman-teman lihat market saat ini akan tumbang-tumbang nanti paling pertengahan itu ya, sampai nanti akhir bulan itu kencang sekali. Udah tunggu aja, sabar, habis ini paling juga tumbang. Ini kayak gini nih. Ini kemarin teman-teman, ini kan di sini ini. Sudah suruh beli-beli kan? Waktu di sini, yuk beli ya, beli kan? Nah, di sini ini cuma dipukul 1 hari ini. Nggak perlu waktu lama. Setelahnya apa? Tumbang kembali kan. Tujuannya apa? Mempertahankan aset. Sama si paus sudah mbok kasih barang murah, dia jualan. 2 poin itu yang sedang mereka mainkan. Setelahnya apa? Tumbang kembali. Ya dah? Gitu ya. Makanya sekarang ini momentumnya apa? Scalping, yang sudah di atas jual, gitu ya. Kalau mau nyaman apa? Beli cicil BTC Don dan ETH Don, sudah tidak usah pusing. Saya itu cuma beli BTC Don sama ETH Don itu $100. Udah tidak mau pusing saya. Nanti kalau dia turun di sini saya jual. Turun lagi nanti di sini saya jual. Karena momentumnya nanti mungkin 2 ini. Ini akan ada toyib di sini 1, di sini 1. Momentumnya tetap sama, turun. Udah beli di 29.800 BTC Don. Enggak apa-apa, ngomong baru sebentar kok. Kalau aku kemarin kan belinya di 31. Tapi atasku itu ada yang beli lebih murah lagi itu Bang Calvin itu 31.500 neng pucuk ra rugi deh. Itu ada itu Bang Calvin. 31.500 dia, padahal itu dia holder BTC. BTC-nya banyak, wong itu BTC 17.000 dia. BTC dia itu di 17.000. Tapi kan
Kalau yang holder BTC beda ya, maksudnya gini, orang-orang yang dana kuat beda, mereka nggak mungkin jual semua. Lebih enak kayak kita, kayak aku ini jual, market turun tak jual langsung di receh, ya dah. Kita ini kan receh, yang penting kan ilmunya sing kuat, ya dah. Nggak apa-apa, receh, ilmunya kuat, hebat. Uangnya banyak, ilmunya kuat, sangat hebat, gitu loh, ya. Gitu. 29.800 enggak apa-apa, bagus, harga bagus ya. Nanti tunggu 25.500 pasang jual sebagian ya. Jual sebagian 50%. Nanti ketika 25.500 saya akan jual BTC Don saya 50%. Nanti 21.500 sampai 22 saya akan jual lagi 50%-nya. Gitu. Jadi tak TPM 50% di sini. Gitu. Gitu ya. Bahasa SRP wes ket mau ya bahasa SRP bulan baleni terus iki. Wis BTC wis pirang kali ya SRP pirang kali sampai ini wis pirang jam iki. Sudah selesai ya, cukup ya. Ya, sudah cukup ya. Gitu ya. Untuk saat ini maknanya BTC santai aja, tidak, maknanya sangat jelas sekali menurut saya. Ya untuk menaikkan yang belum naik aja. Tunggu aja sabar, kalau Agustus ini potensinya ke 25.000. Antara Agustus akhir sampai September awal kemungkinan akan ke situ. Maksudnya di bawah 15 seperti kemarin. Oh enggak, kalau Februari 2024 BTC itu akan ke 15.000 ke bawah saya enggak percaya. Kemungkinan paling di area sekitar 17.500 untuk Februari 2024. Kok bisa yakin bener sih Om BTC di bawah MA? Lah aku kan dulu video ini aku mau jelasin lagi. Sudah dari tadi ini sudah 1 jam lebih. Ya, tadi sudah ada yang tanya kayak kamu tuh sudah banyak sekali. Tinggal liquid yang short dulu ini baru gitu ya. Oke. Kalau saya belum merasa dapat jawaban, nanti lihat aja live sebelumnya. Sebenarnya saya sudah jelasin ini cukup sering dari tanggal 28 malahan. Ya. Dasarnya apa, nonton aja di YouTube. Nanti semua penjelasan yang kamu tanyain itu sudah ada jawabannya semua. Live di sini ini semua di-download ulang di YouTube Iwan Crypto. Jangan lupa teman-teman untuk share dan like dan subscribe ya teman-teman, biar channel itu bisa memberikan masukan-masukan minimal untuk dasar para trader di Indonesia, biar para teman-teman kita itu tidak ngawur belinya dulu. Gitu loh. Dasarnya adalah pembelian. Ketika bangsa ini memiliki trader-trader yang memiliki kapasitas pembelian yang baik, itu akan memberikan devisa untuk negara. Tujuan room ini dibangun, ada lab ini saya tujuannya cuma satu. Bagaimana para trader di Indonesia ini tidak ngawur dulu ini. Wes kuwi buat aku satu pencapaian yang besar. Gitu. Ya toh? Aku nggak duit, ya toh? Ini apa ya sing bisa tak bagi yaitu ilmu gitu. Semoga bermanfaat buat semua teman-teman. Ini cuma sharing-sharing, yang tidak bagus dibuang. Terima kasih Bro Sebastian, Bro Vika, sedang Bapak, Bro Elit, Ponic Beauty, Bang Calvin, Komiko, Bahan Gabut, Embun, Doni, Muhammad, Andika, Bro Ali, Handi, PRH, Mr. Gagah, Dasgri, Bang Dwi, ya. Terus Bro K, Moses, TikTok viral, Bro Edi Ferguson, Parso, Crypto Ranger, Yanson, dan Anton. Terima kasih semua. Ponic Beauty juga ada. Gitu ya, Bro Sebastian. Oke, terima kasih semuanya. Indonesia suka ilmu. Take profit selalu. God bless you all.